Hai rekan Arsikai, kita pelajari bagaimana caranya untuk mengerjakan pelatihan atau aktivitas yang ada di program karirmu rekan Arsikai. Nah, untuk rekan Arsikai bisa mengerjakannya menggunakan web browser bawaan komputernya ataupun handphonenya dan juga bisa menggunakan Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sudah diunduh di handphonenya. Nah, rekan Arsikai, jika sudah masuk ke karirmu, rekan Arsikai bisa login menggunakan email dan juga password yang sudah terdaftar. Kemudian jika sudah berhasil masuk, ini tampilannya akan seperti ini. Kemudian silakan diklik programmu. Setelah diklik programmu, nanti akan muncul program yang sudah rekan Arsikai beli. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai menyampaikan pelajaran secara daring bagi guru kursus bahasa. Nah, ketika kita klik rekan Arsikai, nanti akan masuk ya ke aktivitas yang harus dikerjakan oleh rekan Arsikai. Nah, di sini ada kolom aktivitas, ada kolom penilaian. Untuk progresnya ini atau sampai 100% ini karena sudah selesai dikerjakan, jadi progresnya menjadi 100%-nya. Jika belum, nanti ini akan secara bertahap rekan Arsikai sesuai dengan nomor aktivitas yang sudah dikerjakan oleh rekan Arsikai. Nah, untuk yang pertama, ini mengenai pengenalan program dan pelatih Arsikai. Untuk yang nomor 1, rekan Arsikai akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Pretest ini terdiri dari 20 soal ya rekan Arsikai. Nah, nanti silakan rekan Arsikai kerjakan dengan baik ya sebelum memulai melanjutkan untuk aktivitas berikutnya. Nah, jika sudah selesai, nanti centang hijaunya ini akan muncul ya rekan Arsikai jika sudah tuntas mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 20. Berikutnya di nomor yang kedua yaitu mengenai pengenalan program menyampaikan pelajaran secara daring bagi guru kursus bahasa. Ini rekan Arsikai akan menonton video ya. Nah, untuk menonton video ini rekan Arsikai silakan nanti hanya tinggal klik saja tombol play videonya ini, nanti akan langsung bisa melihat ya atau menonton video pemaparannya. Kemudian di nomor yang ketiga, ini masih dilanjutkan dengan bagian yang kedua. Kemudian topik berikutnya, rekan Arsikai akan mengenal uraian tugas, kemudian penghantar era digital. Di nomor yang keempat ya, tadi sampai nomor 3, kemudian topik berikutnya dilanjutkan sampai juga nomor 4. Nah, untuk di nomor 4 ini mengenai penghantar pembelajaran era digital atau komponen pengetahuan. Rekan Arsikai akan masih menonton video pemaparan. Kemudian di nomor 5, ini penghantar pembelajaran era digital bagian yang kedua, di nomor 6 bagian yang ketiga, nomor 7, rekan Arsikai akan melihat juga demonstrasi pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting ya. Ini rekan Arsikai juga sama, masih menonton video pemaparannya. Untuk di nomor 8, rekan Arsikai akan membaca teks slide atau berupa slide presentasi mengenai penghantar pembelajaran era digital. Nanti silakan rekan Arsikai bisa unduh terlebih dahulu teksnya dan silakan dibaca sampai akhir ya rekan Arsikai agar nanti centang hijaunya ini bisa muncul. Kemudian nomor 9, ini juga sama rekan Arsikai masih membaca slide presentasi mengenai uraian tugas dan penghantar pembelajaran era digital atau komponen pengetahuan. Kemudian di nomor 10 akan mempelajari mendemonstrasikan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian juga rekan Arsikai dilanjutkan ke nomor 11 yaitu mengerjakan kuis ya. Kuis 1 yaitu tentang penghantar era digital. Ini kuisnya terdiri dari 5 soal saja, silakan dikerjakan dengan baik ya. Kemudian topik berikutnya yaitu mengenai mengenal perkembangan waktu dan sejarah pembelajaran. Ini rekan Arsikai bisa klik ya tombol panah yang ada di sampingnya. Ini nanti akan terbuka dan juga akan muncul nomor-nomor berikutnya yang harus dikerjakan. Untuk nomor 12 ini mengenai perkembangan waktu dan sejarah pembelajaran, rekan Arsikai akan menonton video pemaparan. Caranya masih sama dengan mengklik play video ini ya. Kemudian di nomor 13, perkembangan waktu dan sejarah pembelajaran bagian yang kedua, nomor 14 bagian yang ketiga. Untuk yang nomor 15, rekan Arsikai akan mempelajari tentang bagaimana membuat soal online dengan aplikasi Google Form ya. Ini masuk ke komponen keterampilan. Rekan Arsikai pun akan menonton video pemaparannya. Kemudian di nomor 16, rekan Arsikai akan membaca teks slide presentasi mengenai perkembangan waktu dan sejarah pembelajaran. Di nomor 17 pun sama, rekan Arsikai akan membaca teks tentang demonstrasi membuat soal online menggunakan aplikasi Google Form. Kemudian di nomor 18, rekan Arsikai masuk ke kuis yang kedua, yaitu dengan topik mengenal perkembangan waktu dan sejarah pembelajaran. Nah, berikutnya rekan Arsikai, topiknya adalah mengenal jenis media pembelajaran berteknologi digital. Jangan lupa untuk diklik ya tanda panahnya agar nomor-nomornya muncul. Kemudian di nomor 19 ini rekan Arsikai akan menonton video pemaparan tentang jenis media pembelajaran berteknologi. Lalu dilanjutkan di nomor 20, jenis pembelajaran media pembelajaran berteknologi bagian kedua, kemudian nomor 21 bagian yang ketiga, nomor 22 bagian yang keempat, kemudian
Dilanjutkan dengan nomor 23 yaitu demonstrasi materi pembelajaran menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Ini rekan Arsike juga sama akan menonton video pemaparannya. Kemudian di nomor 24 rekan Arsike akan membaca teks atau slide presentasi tentang demonstrasi pembelajaran aplikasi Microsoft PowerPoint. Kemudian di nomor 25 rekan Arsike juga akan membaca teks tentang jenis media pembelajaran berteknologi digital. Di nomor 26, rekan Arsike akan mengerjakan kuis yang ketiga, yaitu tentang mengenal jenis media pembelajaran berteknologi digital. Jumlah soalnya masih sama, 5 soal juga. Kemudian topik berikutnya, yaitu mengenal peran dunia dan pemerintah dalam kontribusi. Silakan diklik tanda panahnya, kemudian akan muncul nomor 27. Nah, untuk nomor 27 ini, rekan Arsike akan menonton video pemaparan tentang peran dunia dan pemerintah dalam kontribusi pengembangan pembelajaran era digital. Dilanjutkan nomor 28 bagian yang kedua, kemudian nomor 29 bagian yang ketiga. Dan di nomor 30, rekan Arsike akan menonton video pemaparan tentang fokus pada kualitas kegiatan belajar mengajar. Di nomor 31, rekan Arsike akan membaca teks slide atau presentasi, yaitu tentang fokus pada kualitas kegiatan belajar mengajar. Di nomor 32, masih sama ya rekan Arsike akan membaca juga slide presentasi tentang peran dunia dan pemerintah dalam kontribusi. Kemudian di nomor 33, ada kuis yang keempat, ini tentang peran dunia dan pemerintah dalam kontribusi. Silakan dikerjakan dengan baik ya rekan Arsike. Berikutnya yaitu topiknya mengenai mengenal model pembelajaran digital. Silakan diklik tanda panahnya. Kemudian di nomor 34, rekan Arsike akan menonton video pemaparan lagi mengenai menggambarkan model pembelajaran digital. Dilanjutkan ke nomor 35 bagian yang kedua, kemudian nomor 36 bagian yang ketiga, 37 di bagian yang keempat. Kemudian di nomor 38, rekan Arsike akan membaca slide presentasi mengenai mengenal model pembelajaran digital. Kemudian dilanjutkan di nomor 39, yaitu ada kuis yang kelima tentang model pembelajaran digital. Nah, berikutnya rekan Arsike, topiknya adalah indikasi guru kursus berkualitas serta literasi digital. Ini silakan diklik kembali. Untuk nomor 40, rekan Arsike akan menonton video pemaparan mengenai indikasi guru kursus bahasa yang berkualitas di era digital. Kemudian di nomor 41, ini bagian yang kedua, kemudian nomor 42 bagian yang ketiga, nomor 43 bagian yang keempat, dan kemudian di nomor 44, rekan Arsike akan membaca slide presentasi mengenai mengenal indikasi guru kompeten di era digital. Kemudian dilanjutkan di nomor 45, rekan Arsike akan mengerjakan kuis yang keenam ya, mengenai indikasi guru kursus berkualitas serta literasi digital. Nah, selanjutnya rekan Arsike ini ada webinar dan juga konsultasi ya. Nah, untuk webinar dan konsultasi ini, webinar sifatnya wajib ya rekan Arsike, ini wajib diikuti minimal 1 kali ya selama programnya diambil ya. Untuk waktunya, untuk program ini yaitu menyampaikan pelajaran secara daring bagi guru kursus bahasa ini, rekan Arsike dijadwalkan setiap hari Rabu ya, pukul 8.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan diikuti dengan baik ya rekan Arsike. Kemudian untuk kuis formatif webinarnya silakan nanti dikerjakan, ini terdiri dari 5 soal saja. Kemudian nanti ada praktik mandiri atau uji keterampilan, kemudian rekan Arsike silakan kerjakan ya rekan Arsike. Untuk praktik mandirinya silakan dibaca terlebih dahulu nih, diunduh ya. Rekan Arsike bisa klik unduh, nanti ada tampilan untuk slide-nya yang bisa rekan Arsike baca dan kemudian nanti bisa dikerjakan ya. Nah, ini ada tugas praktiknya kurang lebih seperti ini ya, ada 6 soal. Nah, ini nanti 6 soal ini silakan rekan Arsike jawab, kemudian direkam dan kemudian dikumpulkan di poin yang nomor 50 ini, pengumpulan praktik mandiri ya. Nah, karena ini sudah saya kerjakan, jadi ini sudah selesai ya rekan Arsike. Nanti kalau misalnya belum, ini bisa rekan Arsike masuk kemudian submit gitu ya untuk upload videonya yang sudah direkam tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah post-test ya rekan Arsike. Nah, untuk post-test ini silakan rekan Arsike kerjakan di kolom nomor 51. Post-testnya mengenai menyampaikan pelajaran secara daring bagi guru kursus bahasa. Ini soalnya jumlahnya ada sekitar 20 soal. Silakan dikerjakan dengan baik karena nilai post-test ini yang nanti akan muncul di sertifikatnya rekan Arsike ya. Nah, jika sudah selesai silakan dilanjutkan ke form evaluasi program di nomor 52. Ini mengisi survei prakerja ya rekan Arsike. Silakan diisi surveinya dengan baik. Nanti jika sudah selesai semua, centang hijaunya sudah muncul semua, rekan Arsike bisa melihat progresnya di sini.
Jika centang hijau sudah muncul, semua aktivitasnya sudah dikerjakan, maka ini akan otomatis menjadi 100% dikerjakan progresnya ya. Nah, jika sudah, silakan diklik di kolom penilaiannya untuk melihat sertifikatnya. Nanti silakan rekan arsike bisa lihat atau klik lihat sertifikat ini, nanti akan muncul sertifikatnya ya rekan arsike jika memang sudah selesai mengerjakan aktivitasnya. Oke, silakan dipelajari kembali ya rekan arsike bagaimana cara mengerjakan aktivitasnya. Good luck, terima kasih, salam progres.